Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, happy, dan semakin semangat belajarnya ya. Kita makin mendekati hari menjelang ujian nasional nih. Oke, ini adalah pembahasan soal ujian kedua, tahap kedua, tahun 2020 yang baru diuji cobakan di akhir Februari lalu. Oke, ini adalah lanjutan dari paket B yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, jadi ini part keduanya. Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di nomor 13 ya. Ini adalah sebuah benda yang berada di depan cermin cekung. Oke, ini materi dari cahaya. Oke, cahaya dan alat optik. Kemudian nih bendanya. Oke, ini lihat sini, ini benda, ada tulisan benda. Kemudian jarak benda dari cermin adalah 24 cm. Maka ini adalah SO-nya. Oke, jarak benda. Kemudian di sini ada tulisan bayangan. Nah, jarak bayangan ke cermin adalah 12 cm. Maka ini adalah SI-nya. Oke, F ini adalah titik fokus atau jarak titik apinya, P ini adalah 2 kali titik fokusnya. Berapa jaraknya? Ini belum diketahui ya, karena tidak ada di soal. Oke, apabila benda digeser 10 cm mendekati cermin, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, pertama kali, yang perlu kita ingat adalah untuk mengetahui sifat bayangannya, kita harus tahu di mana letak bendanya, di ruang berapa si benda itu terletak. Oke, gitu ya. Nah, untuk tahu benda itu berada di ruang berapa, kita juga harus tahu si F dan P ini jaraknya berapa dari cermin. Nah, ini harus kita cari dulu berarti ya. Oke. Jadi kita pakai rumus ini 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kita masukin angkanya ya. SO-nya 24, SI-nya 12. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi 1 per F-nya adalah 3 per 24. Maka F-nya kita balik jadi 24 bagi 3 adalah 8 cm. Nah, kalau F 8, maka P adalah 2 kalinya si F, maka 2 kali 8 adalah 16 cm. Nah, ini kan udah ketahuan ya, jadinya ini 8, di sini ada 12, kemudian di sini ada 16 dan 24. Nah, baru kita menuju yang ini. Apabila benda digeser 10 mendekati cermin, berarti makin ke sini ya. Mendekati cermin, berarti jaraknya harus dikurang. Jadi SO yang baru adalah 24 dikurang 10, 14 cm. Nah, 14 cm berarti terletak di antara P dengan F. F-nya 8, P-nya 16. Berarti dia di sini, ya. Ini kan 12, berarti agak ke sini dikit lah. Itu ya, karena dia 14. Artinya, kalau terletak di antara F dengan P, berarti dia berada di ruang 2. Oke. Nah, benda jika berada di ruang 2, bayangan yang terbentuk, kita remind lagi. Kalau benda ada di ruang 1, bayangan yang terbentuk adalah maya tegak diperbesar. Ruang 1 itu di sini dengan antara sini, ya, antara cermin dengan titik F. Kalau dia terletak di ruang 2, berarti antara ini dengan ini, sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Ingat ya, ini adalah benda. Benda letaknya di mana, kemudian bayangan yang terbentuk seperti ini. Nyata terbalik diperbesar, berarti otomatis jawabannya yang A. Oke, gitu ya. Kita lanjut reviewnya di sini. Kalau dia tepat di P, maka dia nyata terbalik sama besar. Kalau dia di ruang 3, artinya di belakang P nih, yaitu si SO ini SO berada di ruang 3 berarti, karena dia di belakang P. Dia nyata terbalik diperkecil. Oke, benar nggak diperkecil? Benar ya, ini lebih kecil. Kemudian nyata terbalik, betul. Ini terbalik ya. Yang harusnya tanda panahnya madep ke atas begini jadi ke bawah. Nah, terbalik itu selalu pasangannya dengan nyata. Sama juga seperti maya selalu berpasangan dengan tegak. Jadi kalau ada maya pilihan di sini C, maya dia dengan terbalik, udah pasti nih ngaco ya, udah pasti salah. Oke. Jadi maya selalu dengan tegak dan nyata selalu dengan terbalik. Nanti tinggal di sini mainnya, ingat ya. Ruang 1 diperbesar, ruang 2 diperbesar, tepat di P sudah sama besar, kemudian ruang 3 diperkecil.
Oke, ini ruang 1 tadi ya. Di antara ini dengan ini, namanya ruang 1. Kemudian di antara F dengan P, namanya ruang 2. Di belakang P, namanya ruang 3. Oke, gampang ya. Ini nanti teman-teman silahkan mencari banyak soal-soal model seperti ini. Ini adalah soal dari materi cahaya. Oke, dan cermin cekung ini sifatnya sama seperti lensa cembung. Sifatnya sama. Nah, biasanya di usul UN itu, ya kalau nggak yang keluar cermin cekung, maka lensa cembung. Tapi intinya dia sama nih. Sifat bayangannya, ruang 1, ruang 2, tepat di P, dan ruang 3 ini sama. Tinggal diingat-ingat saja. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Oke. Nomor 14, perhatikan gambar cacat mata berikut. Dari gambar di atas, jenis cacat mata dan lensa kacamata yang cocok untuk menolong adalah, kita lihat di sini, bayangan yang terbentuk, ini adalah retinanya, ternyata bayangannya terbentuk di belakangnya retina. Nah, kalau di belakang retina, maka cacat matanya atau penyakit yang namanya hipermetropi. Itu ya. Kemudian, kalau hipermetropi, kacamata yang digunakan untuk membantu penglihatannya adalah lensa yang cembung. Nah, lensa cembung tuh yang begini ya, yang melengkungnya ke arah luar, seperti ini. Kalau ini cekung, melengkungnya ke arah dalam. Jadi jawabannya yang B, hipermetropi dan lensa nomor 2. Oke, next ke 15. Sebuah percobaan dilakukan seorang siswa dengan menggosokkan sebatang kaca dengan sutra. Kesimpulan yang benar. Oke, kalau kaca digosok dengan sutra, maka kaca jadi positif. Ya, otomatis sutranya negatif. Nah, kalau sebuah benda bermuatan positif, itu artinya kehilangan elektron. Jadi elektronnya itu pindah. Itu ya, pindah dari si kaca menuju siapa? Menuju benda yang satunya, yaitu sutra. Maka jawabannya yang B yang cocok ya, kaca bermuatan positif karena elektronnya pindah dari kaca ke sutra. Oke, jadi yang pindah itu adalah elektron. Tidak mungkin nih protonnya bisa pindah. Ada tambahan proton, seolah-olah kenapa nggak pilih ini gitu ya, protonnya nambah. Tidak, karena yang bisa pindah adalah yang berada pada paling luar. Kalau teman-teman ingat lagi, dilihat di salah satu video, ada tentang tentang atom. Nah, atom itu adalah terdiri dari inti atom yang berisi proton dengan neutron dan bagian luarnya namanya elektron. Nah, yang bisa keluar masuk hanyalah elektron yang berada pada paling luar. Di dalam si inti ini tidak bisa keluar masuk. Jadi hanya elektron yang bisa pindah. Itu ya. Oke. Next ke 16. Berikut adalah gambar rangkaian hambatan. Jika arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,8 ampere, besar hambatan R adalah. Oke, jadi kalau biasanya yang ditanya adalah I-nya, ya, ini kebalikannya, ini R yang kita tanya. Oke, jadi ini I-nya ada, V-nya ada, yang ditanya adalah R salah satu dari rangkaian. Oke, jadi kita caranya kebalik ya. Jadi dari bawah dulu nih. Oke, kita cari R total dulu ya. Maka R totalnya, ini kita supaya memudahkan kita kasih dia simbol-simbol dulu. Ini R1, R2, kemudian ini R3 dan R4. Oke, kita cari R total. R total itu adalah sesuai rumusnya hukum Ohm, V dibagi I. Berarti 12 kita bagi dengan I adalah 15 ohm. Ini adalah R total. R keseluruhan. Sementara rangkaian ini adalah rangkaian gabungan, ada yang seri, ada yang paralel. Oke, lihat di sini ini satu garis lurus, ini seri. Begitu ke sini bercabang, maka ini paralel. Ke sini dia satu garis lurus lagi dengan ini, jadi ini seri lagi. Jadi R1 sama R4 seri, sementara R2 dengan R3 paralel. Maka R totalnya adalah R1, karena seri dijumlah ya, R1 ditambah dengan R paralel, nih kita cari dulu nanti R paralelnya, ditambah dengan R4. Oke, sekarang kita cari R paralel ya. Rumusnya R paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukin angkanya, 1/12 ditambah 1/6. Kita samain penyebutnya,
ya. Jadi 1 per RP-nya adalah 3 per 12. Kemudian kita balik itu 1 per RP, maka RP-nya adalah 12 bagi 3. Berarti 4 ohm. Baru kita masukin ke sini ya. Maka RT-nya kita masukin angkanya 15, R1 10, RP-nya 4, maka R4 bisa ketahuan nih ya. 15, ini 14, R4, maka otomatis R4-nya adalah 1 ohm. Oke, gampang ya. Next ke 17. Perhatikan gambar dua lampu identik. Identik itu artinya dia memiliki nilai hambatan yang sama. Ini lampu 1, lampu 2, maka nilai hambatannya sama. Dari rangkaian tersebut, jika beda potensial dibuat menjadi 2 kali semula, jadi 12 volt ini dibuat menjadi 2 kalinya, berarti jadi 24 volt ya. Maka daya yang mengalir pada L1. Oke. Untuk mengetahui daya yang mengalir di sini, kita harus cari R-nya di sini. Oke. Nah, rumusnya daya adalah V kali I. Atau kalau ini kita pecah lagi dengan hukum Ohm, maka V dikali V per R. Gitu ya, V dikali V per R. Oke, ini sudah. Kemudian, R totalnya, kita cari dulu di sini. R totalnya adalah V per I. Ini seperti tadi nomor 16. Kita cari dulu R total. 12 bagi 6, 2 ohm. Nah, 2 ohm di sini adalah gabungan dari L1 dan L2. Ini rangkaiannya, kalau kita lihat dia bercabang, maka ini paralel. Kita cari ya. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Karena dia bilang identik, berarti angka di sini dengan di sini sama R-nya. Maka ini bisa kita ganti simbolnya lagi. Kita masukin angkanya, RP-nya adalah 2 tadi di sini, 1/2. Ya, karena R total ini adalah paralel. Oke. 1 per R ditambah 1 per R. Kita tulis R saja karena dia identik. Berarti setengah sama dengan 2 per R. Artinya R, kalau kita kali silang ya, nih, 1 kali R sama dengan 2 kali 2, maka R-nya adalah 4 ohm. Oke. Maka karena tadi dia identik, berarti di sini 4, di sini 4. Lalu baru kita masukin ke rumus daya. Karena mencari daya, yang V-nya dibuat 2 kali semula, kita cari V-nya. V-nya berarti 24 volt ya, karena dibuat 2 kali semula. Kemudian kita masukin ke rumus yang ini, V dikali V per R, berarti P-nya adalah 24 dikali 24 per 4. 24 per 4 adalah 6, jadi 24 kali 6 adalah 144. Oke, ini bisa pakai trik cepat ya. Jadi perkalian cepat saja, 4 kali 6 itu 24, berarti cari yang belakangnya 4. Belakang 4 cuma ini. Jadi kamu nggak perlu pakai perkalian bersusun, udah langsung ketahuan. Jawabannya yang C. Oke? Next ke 18. Ini adalah soal pembuatan magnet ya. Ini adalah magnet yang dibuat secara elektromagnet, kemudian yang ini secara induksi didekatkan. Nah, kita diminta mencari kutub pada KLMN. Oke. Nah, kita lihat ini tanda panahnya ke sana. Kalau tanda panahnya ke sana, ini tanda panah ke sana ya, ke sebelah kiri. Nah, ingat ini harus menggunakan tangan kanan. Jadi nggak boleh pakai tangan kiri. Nah, patokannya adalah kuku kita ya. Nah, ini lihat. Kalau kita anggap kuku kita adalah tanda panah, ini lihat tanda panah di sini ya. Jari-jari ini tanda panah. Nah, sesuai. Tapi kalau kebalikannya nanti tanda panah ke sana, berarti kita balik lagi. Ini jadi kuku itu menghadap ke wajah kita. Kalau ini kan kukunya membelakangi kita. Yang kita lihat adalah punggung tangan kita. Kalau ini menghadapnya ke sana. Oke. Menghadap ke kiri ya. Nanti kalau menghadap atas, menghadap bawah gimana, itu di video sebelumnya juga udah ada. Nanti tinggal dilihat silahkan. Di paket A kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian jempol ini menunjukkan kutub utara. Artinya kutub utaranya adalah si K. Karena dia yang sini tadi di bawah. Kalau si K utara, otomatis L adalah selatan. Kemudian L ini diinduksi dengan M. Nah, prinsipnya induksi, kalau prinsip elektromagnet menggunakan aturan tangan kanan, kalau prinsip induksi, kutub mana yang berdekatan, dia akan berlawanan dengan kutub itu. Ya. Jadi kalau dia berdekatan dengan kutub selatan, maka M akan berlawanan dengan selatan, yaitu utara.
Berarti N otomatis selatan. Maka jawabannya yang C ya. K-nya utara, L-nya selatan, M-nya utara, N-nya selatan. Oke? Gampang ya. Ini prinsipnya ingat dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Oke? Next, 19. Nah, ini adalah transformator. Ini juga mirip seperti di soal paket A ya. Oke, jenis transformator. Kita review sedikit. Jadi prinsip transformator adalah VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Artinya, VP, NP dengan IS ini berbanding terbalik ya. Tuh. Oke. Kemudian, prinsip yang berikutnya, step up itu, karena sesuai dengan ini, namanya aja step up. Up itu kan naik ya. Jadi kalau naik, dia menaikkan tegangan. Artinya yang sekunder, yang kedua itu, sekunder kan artinya kedua. Yang kedua, atau kata lainnya juga pernah juga di soal itu bahasanya out. Jadi tegangan out-nya lebih besar daripada tegangan in-nya. Lebih besar daripada tegangan primer. NS juga seperti itu. Nah, tapi karena ini berbanding terbalik tadi, IS-nya itu malah lebih kecil daripada I primernya. Oke, itu step up, ya. Sementara step down dari namanya down itu turun. Artinya, trafo ini menurunkan tegangan. Oke, jadi kalau menurunkan tegangan, tegangan keduanya, tegangan sekundernya, tegangan outputnya itu lebih kecil daripada tegangan inputnya. Sementara, ini juga sama ya, tapi kebalikan dengan arus listriknya. Arus listrik outputnya atau sekundernya lebih besar daripada primer. Oke, dari prinsip ini kita bisa lihat sekarang ya, kita cocokin satu-satu. Ini dibilang step up, maka NS-nya harusnya lebih besar daripada NP. Kita lihat 15.000 lebih besar daripada 750, betul. Oke. Kemudian IS-nya harusnya lebih kecil daripada IP. Kita lihat, IS 0,25, IP 5. Betul. Udah langsung ketemu jawabannya, alhamdulillah ya, di A. Jadi kita nggak perlu lihat-lihat ke bawah. Kalau kayak gini menghemat waktu kita. Tapi nggak apa-apa, ini karena untuk belajar kita cek di mana salahnya B, C, dan D. Step up, NS-nya aturannya lebih besar ya, tadi di sini. Kita lihat, ini 250, 7.500, salah. Harusnya ini yang lebih besar, oke. Kemudian IS-nya harusnya lebih kecil, berarti ini juga salah, ini malah lebih besar. Step down NS-nya harusnya lebih kecil, 10.500, betul, lebih kecil yang 500 ya. Sementara step down itu, IS-nya lebih besar harusnya, ini 120 malah lebih kecil, salah di sini. Yang ini step down 1.000, ini 25.000, nah salah di sini, oke. Jadi, kita sekarang makin yakin kalau jawabannya yang A. Oke. Next ke nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Kita langsung ke soalnya. Pernyataan yang benar akibat revolusi bumi. Oke, revolusi bumi ya. Tuh. Terjadinya siang dan malam. Betul. Ini adalah rotasi ya, bukan. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda, betul. Pasang surut bukan, perbedaan betul. Nah, betul. Jadi jawabannya yang D ya. Terlihat rasi bintang, perbedaan namanya siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Yang dimaksud dengan perbedaan namanya siang dan malam adalah gini ya. Jadi kadang-kadang kita itu misalkan di bulan April, kemudian nanti di bulan Agustus. Nah, siang dan malamnya bisa berbeda. Kalau memudahkan kita adalah misalkan kalau di Indonesia maghribnya beda-beda. Itu ya, artinya lamanya siang jadi beda. Hari ini maghribnya bisa jam 6. Tapi mungkin bulan depan maghribnya bisa 6:30. Nah, kayak gitu. Itu adalah perbedaan namanya siang dan malam. Tuh. Jadi efek revolusi itu lebih lama dibanding waktunya si rotasi. Kalau rotasi terjadinya siang dan malam. Hari ini di Indonesia siang. Tapi di negara lain bisa jadi malam. Nah, itu adalah terjadinya siang dan malam. Oke, kemudian gerak semu tahunan matahari. Nah, ini juga efek tahunan. Tapi kalau rotasi adalah efek harian, yaitu gerak semu hariannya matahari. Oke, jadi ini rotasi. Pasang surut dan pasang naik air laut adalah gravitasi bulan atau matahari. Oke,
Next, kedua satu. Oke. Yang ditanya adalah molekul unsur. Ini sudah beberapa kali muncul seperti ini ya. Oke. Jadi H2O, kita review sedikit, molekul unsur adalah gabungan atom yang sama, sementara kalau senyawa gabungan atom yang berbeda. Jadi 1, 2 ini adalah molekul senyawa. Sementara Mg2+ ini adalah ionnya. Oke, jadi jawabannya adalah molekul unsur yang 4 dan 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Oke, garam dapur dan air murni adalah contoh zat tunggal. Oke, apa itu zat tunggal? Jadi zat tunggal itu adalah zat yang komposisinya konstan, homogen, tuh ya. Nah, ini adalah unsur dan senyawa. Dia tanya yang disebut senyawa itu apa sih gitu ya. Tadi sebelumnya di 21 sebenarnya ini nyambung pertanyaannya dengan pertanyaan soal di nomor 21. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa atom yang berbeda. Nah, kemudian senyawa ini terbentuknya secara kimia. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita cek B kenapa salah. Tersusun dari beberapa atom yang sejenis. Nah, salah di situ ya, sejenis. Kita bahas yang ini dulu. Tersusun dari beberapa atom yang sejenis, ini salah di sini sejenis ya. Kemudian berikatan secara fisika, salah juga di sini. Tersusun dari atom sejenis, salah di sini. Tersusun dari atom yang berbeda, berikatan secara fisika, nah salah di sini fisika. Oke, next ke 23. Berkaratnya besi termasuk ke dalam perubahan kimia. Oke, perubahan kimia dikarenakan oleh, kita cek. Besi sudah menjadi zat lain dan dapat dikembalikan ke bentuk awal. Nah, ini salah nih. Dia itu, kalau perubahan kimia, tidak bisa kembali ke bentuk awal. Jadi, salah di sini. Besi mengalami perubahan wujud dan tidak dapat kembali ke wujud awal. Nah, yang salah adalah di sini ya. Dia bukan perubahan wujud. Kalau perubahan wujud itu adalah perubahan fisika. Contohnya misalkan air. Air ketika suhu di bawah 0 derajat, dia akan berubah wujud jadi padat. Tapi ketika di atas 0 derajat, ya, dia dipanaskan, dia akan berubah wujud jadi cair. Itu namanya perubahan wujud, dan itu perubahan fisika. Oke, bukan. Besi mengalami perubahan struktur kimia dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Nah, jawaban yang ini, yang C. Yang D, besi tidak menjadi zat lain. Nah, salah di situ ya, bukan tidak, tapi memang dia menjadi zat yang lain ya. Karena sudah berkarat, berarti dia sudah berubah strukturnya secara kimia. Oke. Next, 24. Manakah yang pemanis buatan? Nih, gampang ya. Pemanis buatan adalah yang siklamat dan sakarin. Oke. Ini nih pemanis buatan, siklamat, sakarin. Yang manisnya itu berkali-kali lipat dibanding pemanis alami. Apa itu kurkumin? Kurkumin adalah pewarna. Ini bisa jadi pewarna alami. Kurkumin itu didapatkan dari pewarna kunyit, tapi ada juga kurkumin yang dibuat secara buatan. Jadi nanti tergantung. Biasanya kurkumin yang secara buatan ada simbol angkanya ya. Misalkan kurkumin C berapa nanana gitu, ada angkanya. Karamel. Ini juga pewarna ya, untuk mewarna coklat. Kalau kurkumin warna kuning. Oke, teman-teman, ujian itu bukan hanya menguji potensi pikiran atau ilmu kita, tapi juga menguji potensi jiwa atau karakter kita. Apakah kita termasuk yang gigih atau malas? Apakah kita termasuk yang jujur atau pembohong? Nah, semoga melalui ujian bukan hanya ilmu yang bertambah, tapi juga karakter positif di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan di part ketiga, di part terakhir nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.